Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan membuat interaktif media menggunakan konten audio dan video. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah ada bahan. Nanti bahan yang digunakan kurang lebih seperti ini. Ada background, kemudian ada background, ada button sound effect, ada coding, ada teks konten, tombol, dan video. Jadi semua dari bahan ini tinggal kita rangkum atau kita racik menjadi sebuah interaktif media yang melibatkan video. Di sini ada 2 video dan nanti juga ada background ya. Kita bisa memilih 3. Di sini 1 dari 3 yang ada. Begitu juga untuk button sound effect. Di sini ada 3, bisa kalian pilih salah satunya. Nah, untuk background nanti kurang lebih seperti ini. Ada background utama untuk prodi teknologi informasi, kemudian nanti button-buttonnya akan ditaruh di bagian bawah. Untuk buttonnya nanti terdiri dari button, kita bisa melihatnya ya. Ada gambaran umum terkait dengan program teknologi informasi, kemudian keunggulan prodi. Jadi nanti sudah disediakan teksnya juga. Untuk teks konten di sini gambaran umum tinggal di copy paste. Keunggulan program studi juga nanti tinggal di copy paste. Jadi tidak harus diketikkan. Kemudian selanjutnya tombol play untuk video dan tombol kembali nantinya digunakan untuk mengembalikan posisi halaman yang tadinya diklik menuju ke halaman per kategori, nantinya akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya nanti kita akan gunakan Adobe Animate. Di sini saya menggunakan Adobe Animate 2019. Saya rasa yang menggunakan 2020 ataupun versi di bawahnya yaitu 2018 tidak ada masalah ya. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk toolsnya. Kita langsung saja untuk langkah pertama. Biasa kita pilih, saya menggunakan high definition atau ukuran 1280 x 720. Kemudian di sini platform tabnya kita pilih EssentialScript 3. Selanjutnya kita langsung create saja untuk lembar kerja kita. Setelah kita sudah memiliki lembar kerja seperti ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah nanti menampilkan lembar kerja secara utuh ya. Kita pilih fit in window di bagian persentase ini. Ini sudah cukup utuh untuk lembar kerja kita. Apabila ingin diperkecil lagi bisa kita ketikkan secara manual. Misal di sini 67 saya rubah menjadi 55 supaya nanti bisa terlihat lebih kecil lagi untuk lembar kerja kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan memasukkan bahan-bahan yang sudah disediakan. Silahkan kalian bisa download di link yang ada pada deskripsi pada video ini. Kemudian selanjutnya nanti kita akan coba satu persatu memasukkan bahan yang sudah ada. Untuk tampilannya nanti mungkin agak sedikit berbeda, tetapi tidak ada masalah ya. Saya tool utama saya taruh di bagian atas seperti ini. Dan nanti timeline, ada output, ada action. Action di sini biasanya ada yang belum muncul, nanti nggak masalah ya. Kita bisa atur sebenarnya window. Kemudian di sini ada action. Action ini bisa portable, nanti bisa ditaruh di bagian atas seperti ini, atau nantinya mau terpisah juga tidak apa-apa. Itu juga properties saya ada di sebelah kiri, sedangkan library saya ada di sebelah kanan di sini. Jadi nanti untuk penyesuaiannya silahkan kalian pahami terlebih dahulu propertiesnya ada di sebelah mana, library ada di sebelah mana. Kemudian penting sekali, apabila ada yang belum aktif tinggal diaktifkan melalui window, nanti di sini tinggal dicentang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan
background terlebih dahulu. Untuk backgroundnya kita akan importkan ke library. Caranya adalah tinggal pilih file, kemudian import. Kita pilih import to library. Nah, untuk memasukkan background kita pilih dulu backgroundnya. Ada dua background di sini. Kita masukkan ke library seperti ini. Kemudian kita manajemen file ya di dalam library supaya nanti rapi seperti halnya yang ada di bahan. Jadi saya buat satu buah folder baru, saya kasih nama background. Kemudian dua buah background yang sudah saya importkan ke library saya masukkan ke folder background. Selanjutnya tombol, saya buat satu buah folder bernama tombol seperti ini. Kemudian saya import to library lagi untuk tombolnya. Tinggal kita pilih file, import to library. Kemudian kita pilih untuk bahan tombol. Nah, kita Ctrl A saja, kemudian pilih open. Nah, kita sudah memasukkan tombol ke dalam library. Saya akan masukkan ke folder tombol supaya terlihat lebih rapi. Nah, kita sudah memiliki tombol. Selanjutnya saya akan memasukkan bahan lagi. Untuk bahan yang kita masukkan di sini terkait dengan audionya. Nah, saya buat satu buah folder kembali, saya beri nama backsound. Nah, backsound ini kita importkan terlebih dahulu dengan cara file, import, dan kita pilih import to library, kita pilih backsound. Tiganya boleh kita inputkan semuanya, kita masukkan ketiganya dan kita masukkan ketiga file backsound ini ke dalam folder backsound seperti ini, sehingga kita sudah memiliki backsound, background, dan tombol. Yang terakhir adalah kita akan memasukkan bahan untuk sound effect buttonnya. Nah, saya akan buat satu buah folder dengan nama sound effect untuk button. Kita kasih seperti ini. Kemudian sound effect button kita inputkan ya terkait dengan bahannya. Pilih import to library, dan kita pilih yang sound effect button. Tiga-tiganya saya inputkan semuanya. Oke, kemudian saya lanjut untuk memasukkan ke folder sound effect button. Oke, untuk bahan saya rasa sudah diinputkan ke semuanya ya, kecuali video dan teks konten nanti kita inputkan dengan cara yang berbeda. Yang terpenting adalah yang pertama background, kedua backsound, kemudian ada sound effect untuk button dan tombol. Kita mulai dari background, kita pilih background terlebih dahulu. Yang pertama kali kita lakukan adalah background 1. Background 1 kita tarik ke dalam stage atau ke dalam lembar kerja kita seperti ini. Nah, saat kita sudah memasukkan background 1, kita akan memasukkan background 2 nanti di scene yang berbeda, tapi sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu tombol. Jadi yang pertama adalah tombol terkait dengan gambaran umum, kita pilih yang up. Jadi ada dua macam tombol, yang up dan over. Over digunakan untuk saat mouse mengenai tombol, maka nanti akan ada efek seolah-olah tombol masuk ke dalam. Nah, kita pilih yang gambaran umum tombol up, saya tarik seperti ini. Kemudian ada keunggulan prodi, tombol up, saya tarik seperti ini. Nah, kita sudah punya dua button untuk gambaran umum dan keunggulan prodi. Selanjutnya kita akan tambahkan
tombol play button, kita pilih yang up. Saya akan tarik seperti ini. Saya akan taruh di tengah dari gedung Amikom seperti ini. Jadi satu buah tombol play ini nantinya digunakan untuk memutar satu video terkait dengan bahan yang kita gunakan. Ada 2 video sehingga kita butuh 2 tombol play. Kita bisa tambahkan lagi di bagian samping sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ada tombol-tombol yang akan kita interaktifkan ke dalam halaman-halaman per kategori. Selanjutnya, untuk merubah menjadi sebuah tombol, langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik, misal di sini gambaran umum, kemudian saya klik kanan, saya pilih convert to symbol, kemudian kita kasih nama ya. Saya kasih nama tombol gambaran umum. Kemudian tipenya dari movie clip kita pilih button, registrationnya biasakan pilih yang tengah. Kemudian kita oke. Kita sudah membuat satu buah tombol bernama gambaran umum, tombol gambaran umum. Kemudian kita bisa klik 2 kali. Kemudian di sini akan muncul satu buah layer di mana dari tombol gambaran umum ini ada up, over, down, dan hit. Nah, kita akan memasukkan satu buah keyframe di over dengan cara klik kanan di bagian over ini. Saya pilih insert keyframe dan di sini saya akan timpa untuk yang gambaran umum yang seolah-olah timbul ini dengan yang gambaran umum tombol over. Jadi saya drag and drop seperti ini, saya timpa ke gambaran umum seperti ini. Jadi kalau kita klik di luar 2 kali untuk kembali ke halaman layer 1 di frame 1, klik 2 kali seperti ini. Saat kita jalankan, maka nanti gambaran umum di sini tombolnya dia akan seolah-olah masuk ke dalam saat mouse mengenai button gambaran umum. Nah, selanjutnya kita rubah hal yang sama untuk keunggulan Prodi. Saya cepat saja ya dengan langkah yang sama. Saya klik kanan, convert to symbol. Saya kasih nama tombol keunggulan Prodi. Kemudian pilih button dan registrationnya tengah. Saya klik 2 kali. Di over saya klik kanan, insert keyframe, dan nantinya saya timpa dengan tombol keunggulan Prodi yang over seperti ini. Kemudian saya timpa seperti ini. Nah, klik 2 kali di luar sehingga nanti saat dijalankan kita sudah memiliki 2 buah tombol yang sudah berfungsi. Nah, nanti tinggal interaktifnya ya. Saat kita klik dia akan menuju ke halaman per kategori sesuai dengan tombol. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol play-nya. Kita mulai dari yang di tengah ini. Klik kanan, convert to symbol. Saya kasih nama tombol play 1. Kemudian saya pilih tipe button, registration tengah. Oke, saya klik 2 kali. Di bagian over saya klik kanan, insert keyframe, dan saya timpa dengan play button yang over. Jadi tinggal kita tumpuk seperti ini. Klik di luar 2 kali, maka nanti kita sudah memiliki tombol play yang vid 1. Untuk video 1, maka selanjutnya kita tinggal rubah yang kedua dengan langkah yang sama, convert to symbol. Saya kasih nama tombol play 2, pilih button, registration tengah, dan oke. Klik 2 kali, kita pilih over, insert keyframe, dan timpa dengan play yang over, play button over. Nah, saya timpa seperti ini. Selanjutnya klik di luar 2 kali, maka saat kita jalankan tekan Ctrl Enter pada keyboard, maka tombol play-nya sudah berjalan.
Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita membuat halaman di scene yang berbeda. Untuk halaman per kategori, nanti akan ada halaman gambaran umum, halaman keunggulan prodi, dan halaman video 1 serta halaman video 2. Langkahnya adalah kita bisa pilih window, kemudian pilih scene. Scene saya di sini sudah aktif ya, di bagian kanan sini. Bagi yang baru klik scene, nanti dia biasanya muncul di tengah seperti ini. Kalian bisa tarik ke bagian lembar kerja kalian supaya nanti scene-nya tidak harus dipanggil kembali. Nah, saya akan add scene di sini di bagian bawah, pojok bawah ada add scene. Terlalu banyak, cukup satu scene aja, jadi menjadi 2 scene. Di sini scene 1 dan scene 2. Nah, di scene 2 kita lihat di sini yang aktif adalah scene 2, maka di scene 2 ini akan saya buat halaman per kategori. Untuk halamannya saya mulai dari background ya. Background di sini saya pilih background 2, kemudian saya drag and drop ke scene 2 di frame 1 ini. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan 4 buah keyframe, mulai dari frame 2 di sini insert keyframe. Di frame ketiga juga sama, insert keyframe, dan frame keempat juga sama, klik kanan, insert keyframe. Nah, sekarang sudah memiliki 4 buah halaman, di mana kita mulai dari halaman utama yaitu di frame 1. Saya akan memasukkan frame 1 ini dengan teks. Jadi teks yang pertama adalah gambaran umum. Tadi di bagian bahan kalian sudah disediakan teks konten. Nah, teks konten di sini ada yang gambaran umum, bisa kita buka terlebih dahulu. Kita bisa copy paste yang ada di sini dengan cara Ctrl A, Ctrl C, kemudian kembali ke Adobe Animate. Di sini ada text tool ya, kita gunakan text tool. Kemudian di frame 1 dari scene 2 ini kita buat text tool ini membuat kotakan kecil di bagian lembar kerja seperti ini. Kemudian setelah itu kita pastekan dengan Ctrl V seperti ini. Nah, mungkin terlalu besar ya. Kalau terlalu besar kalian bisa kecilkan dengan cara di bagian properties. Saya seleksi keseluruhan tulisannya terlebih dahulu. Di bagian properties kalian bisa memilih warna dari tulisannya. Warna tulisan saya cari yang cukup gelap ya. Kita lihat, saya gunakan ungu yang cukup gelap. Kemudian nilai 39 size ini saya rubah misal menjadi 25. Sebentar, 25. Nah, seperti ini. Kalau misal masih kurang besar, bisa kalian rubah kembali menjadi misal 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya gambaran umum, misal karena ini judul bisa diberi 40, dan nantinya kita enter seperti ini sehingga nanti akan ada jeda ya. Kemudian untuk isinya lebih rapi apabila kita pilih rata kanan kiri seperti ini. Nah, kita sudah punya sebuah konten gambaran umum. Kita bisa agak geser seperti ini, nanti di bagian samping sini digunakan untuk tombol kembali. Nah, untuk tombol kembali kita bisa tarik dari bahan tombol. Bahan tombol di sini kita pilih yang tombol kembali up, saya drag and drop dan saya taruh di bagian samping seperti ini. Nah, kita sudah punya terkait dengan satu halaman kategori gambaran umum. Kemudian untuk tombolnya bisa nanti kita klik kanan, kemudian convert to symbol. Saya kasih nama dengan tombol kembali. Kemudian pilih tipe button, registrationnya pilih yang tengah, dan kita sudah punya tombol kembali. Klik 2 kali tombolnya, nanti akan ada up, over, down, dan hit. Di over saya
insert keyframe dan saya timpa dengan tombol kembali over. Kita lihat, cari tombol kembali over. Nah, ini ada. Kita timpa di sini. Oke. Maka nanti saat diarahkan mouse ke tombol kembali, dia seolah-olah batunya akan masuk ke dalam. Sebenarnya dari pembuatan tombol kita cuma mengulang-ulang ya dari langkah yang sama. Ini untuk keluar tinggal klik 2 kali seperti ini. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di sini di library, saya akan ringkaskan seperti ini. Kita sudah punya tombol tadi gambaran umum, tombol kembali, tombol keunggulan prodi, tombol play 1 dan tombol play 2. Nah, tombol kembali ini kita bisa gunakan kembali untuk halaman berikutnya. Jadi untuk halaman yang kedua di frame 2 ini saya klik, masih kosong. Kita bisa drag and drop tombol kembali yang ada di bagian library, tetapi bukan yang ada di bahan ya. Kalau tombol kembali yang ada di bahan ini, tombol kembali up dan over masih dalam bentuk JPEG atau bitmap, maka yang kita tarik adalah yang ikonnya adalah sudah button seperti ini, tombol kembali. Jadi tadi sudah kita buat, kita bisa gunakan kembali dengan cara drag and drop seperti ini. Kemudian begitu juga di halaman ketiga, frame ketiga ini kita bisa drag and drop tombol kembali. Dan yang keempat juga sama, kita bisa drag and drop tombol kembali. Nah, kita sudah memiliki halaman 1 tadi dengan gambaran umumnya. Kemudian di halaman 2 ini akan kita tambahkan teks juga sama seperti halaman 1, tapi isinya tentang keunggulan prodi. Nah, saya akan copy terkait dengan gambaran umum ini yang ada di halaman pertama. Saya seleksi, kemudian saya pilih Ctrl C, saya masuk ke frame kedua, saya tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, saya akan kopas terkait dengan bahan yang kedua, yaitu terkait dengan keunggulan program studi. Saya Ctrl A, Ctrl C, dan saya pastekan di Adobe Animate-nya. Kita pilih text tool, seleksi keseluruhannya, dan kita Ctrl V seperti ini. Samakan untuk ukuran judul, saya rubah menjadi 40. Kemudian kita kasih enter ya di satu enter di bagian judul dan isinya, supaya nanti akan terlihat antara isi dan judul seperti ini. Nah, kita sudah punya untuk yang keunggulan prodi. Tadi yang gambaran umum juga sudah. Gambaran umum ada di tengah judulnya. Keunggulan prodi juga akan saya taruh di bagian tengah. Untuk editnya tinggal pilih text tool, kemudian nanti kita pilih yang rata tengah seperti ini, kembali ke selection tool, dan sudah selesai. Kita sudah memiliki 2 halaman. Yang pertama gambaran umum, yang kedua tentang keunggulan prodi. Kalian bisa coba seimbangkan atau rapikan ya untuk posisinya, supaya nanti kalian bisa serasi antara halaman 1 dengan halaman 2, misal seperti ini. Nah, selanjutnya halaman 3 kita akan inputkan video 1, dan halaman 4 kita akan inputkan video 2. Nah, cara menginputkan video di sini sangat mudah ya. Kita tinggal pilih halaman yang akan diinputkan video, misal di sini halaman 3. Di halaman 3 saya klik sekali seperti ini, atau di frame 3. Saya pilih file. Kemudian di sini ada import, saya pilih import video. Dan di import video nanti akan muncul seperti ini kotak dialog. Kita pilih dari on your computer ya. Kalau di sini ada yang sudah punya URL-nya, bisa dipilih yang already deployed to a web server, nanti tinggal masukkan linknya. Tetapi karena kita sudah memiliki bahannya dengan offline, maka kita pilih yang on your computer. Kemudian ada 3 pilihan di sini, ada load external video with playback component,
kemudian ada Mbed VLV ya, kemudian ada Mbed untuk H.264. Nah, perlu kalian pahami bahwa video yang nantinya bisa diinputkan ke dalam Adobe Animate itu rekomendasi adalah VLV. Kemudian rekomendasi kedua adalah H.264. Sehingga saat kalian masih memiliki video dengan ekstensi lain, kalian bisa convert terlebih dahulu ke salah satu dari dua rekomendasi yang dimiliki oleh Adobe Animate ini. Jadi H.264 nanti bisa berupa ekstensi MP4 ya. Kalian bisa inputkan atau dengan ekstensi VLV. Biasanya kan ada yang Move, ada MPEG, ada beberapa ekstensi yang lain seperti AVI. Maka kita pilih yang antara dua rekomendasi ini supaya nanti berjalan dengan baik. Nah, video yang kita gunakan di sini menggunakan format H.264 sudah saya sediakan dan resolusinya juga disesuaikan ya. Tadi kita menggunakan lembar kerja resolusi High Definition 1280 x 720, maka kita sesuaikan videonya jangan lebih besar dari lembar kerja kita. Kalau bisa videonya lebih kecil. Nah, video yang saya siapkan berresolusi 720 sehingga nanti kita bisa mencoba untuk memasukkan videonya. Saya pilih load external video with playback component. Jadi keunggulan dari pilihan pertama ini nanti akan ada tombol-tombol yang sudah disiapkan oleh Adobe Animate yang nanti akan kita gunakan untuk interaktifnya. Langsung saja pilih browse, kemudian cari file videonya. Untuk video TI1 saya klik dan saya open. Kemudian pilih next. Nah, di sini kita diberi pilihan skin ya. Skin di sini ada banyak sekali pilihannya. Ada mulai dari minimal, flat, custom, color all. Kemudian kita juga bisa milih skin overall. Kemudian ada banyak pilihan yang pastinya nanti bisa kalian observasi satu persatu. Saya gunakan yang misal yang paling atas di sini minimal, flat, custom, color, all. Nah, saat kita pilih nanti ada contohnya di bagian bawah ini untuk tombol play, tombol pause, kemudian ada durasi berjalan, ada pengaturan volume. Kalau kita pilih yang lain, misal saya skin overplay, maka dia hanya ada tombol play saja. Saat saya pilih yang lain lagi, misal ada, kita lihat skin overall. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada yang pilihannya di under all, jadi nanti tidak menutupi video ya untuk tombolnya. Kemudian ada pilihan yang skin under play, jadi tombol playnya di bawah video juga. Nah, silakan nanti kalian observasi sendiri. Saya gunakan yang minimal, flat, custom, color all. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan. Setelah itu kita tinggal pilih next. Jadi kita pilih next. Nanti kalau muncul video kotak dialog seperti ini, kita pilih finish. Nah, saat sudah kita inputkan nanti videonya akan masuk seperti ini. Tinggal kita geser sedikit misal biar dia ada di center dari button. Kemudian kita lihat yang keempat. Nah, untuk frame keempat langkahnya sama. Kalian klik frame keempat seperti ini sekali. Pastikan frame 4 ini terseleksi. Kemudian kalian pilih file, kalian pilih import video, dan silahkan kalian pilih yang load external video with playback component. Pilih browse, kemudian pilih video TI yang kedua, klik open, kemudian next. Nah, kita samakan saja ya supaya nanti serasi antara yang video 1 dengan video kedua ini. Saya gunakan minimal, flat, custom, color all.
kemudian pilih next dan pilih finish. Oke, kita sudah memiliki 4 halaman kategori, di mana yang pertama adalah gambaran umum, kedua keunggulan program studi, ketiga video 1, dan keempat ada video 2. Nah, selanjutnya di halaman pertama tadi, di scene 1, itu sudah kita siapkan button untuk mengarah ke halaman per kategori tadi. Nah, kita akan masukkan coding untuk menginteraktifkan masing-masing tombol ke halaman yang sudah kita siapkan. Untuk codingnya sudah saya siapkan, ada di bahan. Nanti kalian tinggal kopas saja ya codingnya di sini. Saya klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa kopas. Saya Ctrl A atau seleksi keseluruhannya, copy, dan kita masuk kembali ke Adobe Animate. Di bagian scene 1, halaman pertama yang ada tombol-tombol ini, saya klik frame-nya, klik kanan frame-nya, kemudian di sini ada action ya. Klik action, nanti akan masuk ke action. Saya akan pastekan di sini, Ctrl V. Nah, perhatikan kalau saya lihatkan di bagian lembar kerja kita tadi ada tombol gambaran umum. Kemudian ada tombol keunggulan prodi. Selanjutnya ada tombol play 1 dan play 2. Nah, saya akan mulai dari tombol gambaran umum. Jadi, nama tombol di sini adalah nama yang nanti akan dihubungkan dengan button yang ada di bagian lembar kerja kita. Karena kita sudah memiliki tombol gambaran umum, kita bisa kasih di sini nama. Misal saya singkat ya supaya tidak terlalu panjang, button menjadi btn underscore, pastikan jangan sampai terputus untuk namanya. Kemudian gambaran umum saya kasih nama gam, maksudnya adalah gambaran, underscore umum saya kasih seperti ini, umum. Jadi supaya tidak terlalu panjang, saya kasih nama button menjadi btn underscore gam underscore jadi button gambaran umum. Disambung supaya nanti tidak error, karena untuk penamaan tombol harus yang satu rangkaian. Begitu juga untuk function, di sini nama fungsinya bisa kita kasih nama dengan menuju ke halaman gambaran umum, atau bisa langsung ke gambaran umum. Saya akan kasih nama ke kemudian gam sama seperti tadi. Kemudian kita copy paste saja untuk function ini, Ctrl C, kemudian saya pastekan di bagian function di bawahnya ini, nama fungsi di bawahnya Ctrl V. Nah, pastikan sama persis untuk function ini dengan function di bawahnya, karena ini nanti saling berkaitan. Saat tombol gambaran umum diklik, maka akan memanggil function ke gambaran umum. Nah, function ke gambaran umum ada perintahnya, yaitu yang pertama, seluruh sound dia akan di stop. Kemudian go to nomor frame-nya, kemudian di sini nama scene-nya. Kita sudah tahu bahwa gambaran umum tadi ada di scene 2. Kemudian kalau frame-nya ada di frame 1. Jadi gambaran umum ini ada di frame 1, nama scene-nya di sini scene 2. Maka di bagian coding tadi scene 1, kemudian action, di sini kita pilih nomor frame-nya adalah 1 dan nama scene-nya adalah scene 2. Seperti ini. Nah, ini adalah terkait dengan buttonnya, button 1. Kemudian button yang kedua saya tinggal copy paste saja ya. Saya Ctrl C, kemudian saya pastekan di bawahnya seperti ini. Saya kasih jeda 2 enter. Kemudian yang kedua adalah keunggulan prodi. Button keunggulan prodi saya langsung kasih nama misal keung prod atau keunggulan prodi. Kemudian ke gambaran umumnya, fungsinya saya kasih
nama keunggulan atau disingkat keung, prodi saya singkat prod, seperti ini. Dan kita tinggal copy paste ke function yang ada di bawahnya seperti ini. Kemudian untuk nomor frame-nya tadi untuk yang keunggulan prodi ada di frame 2 ya. Kita lihat di scene 2 frame 2 untuk yang keunggulan prodi. Maka kita tinggal kasih nama tadi di bagian frame-nya menjadi 2. Nah, setelah ini kita tinggal membuat untuk yang play 1 dan play 2 dengan cara yang sama. Saya copy, kemudian di sini saya enter 2 kali, saya pastekan. Kita buat button play 1, kemudian fungsinya saya kasih nama ke play 1, bawahnya juga sama, harus sama persis dengan atasnya ya, ke play 1. Kemudian tadi video 1 ada di frame ketiga ya, dari scene 2, dan di sini tinggal kita copy, kita enter, kemudian pastekan, kita pilih yang play 2, di sini juga play 2, dan saya ganti yang bawahnya juga play 2. Nah, untuk video 2 tadi ada di frame keempat, maka saya langsung isikan framenya dengan nilai 4. Nah, kita sudah punya 4 buah fungsi tombol yang saat kita klik nanti tombolnya dia akan mengarah ke per kategori. Nah, sebelumnya supaya nanti saat dijalankan kita bisa melihat halaman 1 stop, maka kita tambahkan sebuah program stop di bagian awal dari codingnya. Saya enter dulu untuk yang paling atas dan saya kasih perintah stop seperti ini. Nah, ini fungsinya saat kita running dia akan berhenti di halaman 1 terlebih dahulu. Saya akan coba Ctrl Enter, kita coba dulu. Nah, di sini ada error ya. Kalau kita lihat errornya adalah, kita close dulu. Nah, errornya bisa dilihat di sini. Ada undefined untuk properti button gambaran umum, button keunggulan prodi, button play 1 dan button play 2. Ternyata kita belum memberikan nama dari masing-masing tombol supaya terhubung ke coding yang sudah kita siapkan tadi. Cara menghubungkannya adalah kita lihat ada button gam ini untuk gambaran umum, button keunggulan prodi atau keung pro. Kita coba lihat, ini close terlebih dahulu. Nah, kita menuju ke halaman tadi yang sudah kita miliki. Ini saya kembali ke timeline dulu supaya bisa diperbesar. Nah, coba diklik di luar sekali supaya tidak ada yang terseleksi. Kemudian saya klik sekali untuk yang gambaran umum. Maka saat saya seleksi yang gambaran umum, nanti di sini ada instant name. Nah, instant name di sini saya kasih nama dengan nama yang sama dengan yang tadi di coding, yaitu btn underscore kemudian gam seperti ini ya. Kemudian yang keunggulan prodi saya klik instant name-nya di bagian properties, saya kasih nama btn underscore kemudian di sini keung pro. Kemudian yang play 1 di sini saya klik terlebih dahulu, kemudian saya kasih nama btn play 1. Begitu juga untuk yang play 2, diklik di bagian properties, instant name-nya diganti dengan btn play 2. Nah, kita bisa running, Ctrl Enter. Nah, ini sudah tidak error ya. Kita bisa klik salah satu tombol, misal gambaran umum. Nah, dia masuk ke gambaran umum. Untuk kembalinya belum kita kasih coding sehingga dia belum bisa.
Nah, kita coba lihat videonya ya. Saya kontrol enter sekali lagi. Untuk tombol yang play 1 saya klik. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dia akan memutar videonya ya. Di sini masih loading. Kenapa di sini masih loading? Nanti kita akan cari penyebabnya, tetapi sama kembali di sini masih belum bisa running karena belum kita kasih coding. Nah, selanjutnya saya close terlebih dahulu. Kita tambahkan source code untuk masing-masing tombol kembali yang ada di bagian scene 2 ini. Kita pilih ke scene 2 seperti ini. Nah, di scene 2 ini ada 4 halaman mulai dari frame 1. Kita tambahkan satu buah source code tombol kembali ya. Di sini klik kanan, kita pilih action dan kita bisa kopas dari notepad untuk coding buttonnya. Saya copy dan saya pastekan di sini. Nah, nama tombolnya saya kasih nama BTN atau button singkatan kembali seperti ini. Kemudian nama fungsinya, karena dia akan menuju ke halaman utama, saya kasih nama ke utama. Begitu juga yang bagian bawahnya, ke utama kita copy, kita taruh di bagian bawahnya seperti ini. Nah, kita coba lihat frame-nya, dia ada di frame 1. Kemudian nama scene-nya kita lihat untuk halaman utamanya scene 1 ya. Kita kasih dia dengan nama scene 1. Nah, sudah untuk tombol kembali sudah kita kasih coding untuk halaman yang pertama. Kita bisa coba dulu dengan Ctrl Enter. Nah, di sini kenapa dia access of undefined property BTN kembali. Saya close dulu. Nah, kalau terjadi seperti ini, biasanya dia tumpukan layernya masih belum diketahui oleh Adobe Animate-nya. Kita gunakan Advanced Layer untuk di unlist. Jadi kalian bisa ke Modify. Di Modify di sini ada dokumen. Di dokumen ini pastikan modenya kita tidak menggunakan Advanced Layer. Jadi kita unlist saja untuk advanced layernya. Kemudian kalau misal muncul seperti ini turn off, kita klik turn off. Nah, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita Ctrl Enter. Masih belum bisa ya, ini BTN kembali masih belum terpanggil. Oh iya, kita lihat lagi kenapa. Kita kembali ke timeline dan di frame 1 ini tombol kembalinya apakah sudah didefinisi? Ternyata belum ya. Kita klik tombol kembali, ternyata di bagian propertiesnya masih default instant name. Saya akan kasih nama BTN kembali. Kemudian kita enter. Ini sudah bisa. Kita klik gambaran umum, kita klik tombol kembali, maka dia akan berfungsi tombol kembalinya. Nah, tinggal kita kopas untuk yang keunggulan Prodi, Play 1 dan Play 2. Cepat saja untuk kopasnya, saya akan ke frame 1 seperti ini. Di bagian action saya copy, di bagian timeline-nya di sini frame 2 saya masukkan. Nah, kita tidak boleh menggunakan function yang sama. Ke utama ini kan sudah digunakan di tombol kembali yang pertama tadi ya. Maka saya kasih kode 2. Ini kode 2 saya ambil dari frame 2 ya. Kemudian kita kembali ke timeline. Di frame ketiga saya klik kanan action, saya pastekan lagi. Ke utamanya ini saya tambahkan nomor 3 supaya nanti tidak sama dengan yang di frame 1. Begitu juga yang frame keempat. Klik kanan, action, Ctrl V, dan saya kasih nilai 4 di bagian fungsinya. Nah, tinggal kita inisialisasikan untuk button kembalinya di setiap frame. Tadi di frame 2 kita sudah punya tombol kembali. Instant name-nya di sini kita klik
kasih nama btn kembali. Pastikan yang terseleksi hanya tombolnya ya. Kalau pas kalian klik di bagian frame 2, maka nanti propertiesnya dia tidak muncul instant name karena masih ada yang terseleksi selain button. Nah, untuk nyeleksi hanya button, kita klik di luar sekali, pilih button seperti ini, kemudian kasih nama sesuai dengan nama yang ada di coding, yaitu btn kembali. Saya copy saja untuk btn kembali ini, copy, kita ke frame 3, kita klik tombolnya dan kita kasih nama btn kembali, begitu juga yang ada di frame 4. Kita coba tambahkan. Oke, di sini kita lihat frame 4, tinggal di copy paste ya untuk frame 4. Selanjutnya kita coba Ctrl Enter. Nah, tadi gambar umum sudah, keunggulan prodi kembali sudah bisa, lainnya satu. Nah, ini sudah ada videonya ya. Kita lihat audionya. Oh, ternyata di sini masih belum terdengar. Oh, sorry, saya menggunakan headset jadi tidak bisa mendengar secara langsung, tapi di sini sebenarnya sudah kita bisa dengarkan ya untuk audionya. Nanti coba saya pilih speakernya, kita pilih yang, nah ini sudah muncul suaranya. Nah, saat kembali itu sudah, begitu juga untuk yang video kedua. Kita bisa kecilkan suaranya, besarkan. Nah, saat kembali nanti dia akan kembali ke gambaran umum. Kurang lebih seperti itu. Kita tinggal menambahkan sound effect-nya. Kita tambahkan di bagian background 1, di buttonnya, di background 2, dan di buttonnya. Seperti apa? Kita akan coba setelah ini. Baik, untuk menambahkan audionya kita close terlebih dahulu. Kemudian untuk audionya saya mulai dari scene 1. Di scene 1 ini akan saya tambahkan audio pada frame 1 dengan cara saya klik frame 1 pada scene 1. Di sini di properties nanti akan ada sound ya. Di sound ini kita bisa pilih. Kita sudah memasukkan ke dalam library sound yang sudah kita inputkan. Ada button, kemudian ada sound background. Nah, saya akan pilih yang background FS Suavity 46. Saya klik seperti ini. Maka nanti saat di running akan terdengar soundnya. Untuk button sama, kita bisa pilih tombolnya. Misal saya klik tombol gambaran umum, diklik di luar sekali supaya tidak terseleksi keseluruhannya. Saya pilih gambaran umum, kemudian di gambaran umum ini, button gambaran umum ini saya klik 2 kali, dan nanti saat mouse mengenai button atau saat di over ini, kita akan mendengar suara button effect atau sound effect. Nah, saya klik frame dari over ini, kemudian di bagian properties nanti soundnya bisa kita pilih. Saya akan gunakan untuk SND 061. Saya klik seperti ini, dan sama yang keunggulan prodi juga sama, saya klik di luar 2 kali. Keunggulan prodi saya klik 2 kali. Di bagian overnya saya gunakan untuk soundnya tadi, pilih yang SND 061. Nah, saya klik di luar 2 kali lagi untuk keluar. Kita masukkan efek button yang play yang berbeda dengan yang tadi, dengan cara klik 2 kali untuk play satunya. Masuk ke over, saya pilih untuk soundnya di bagian properties button 18. Begitu juga sama ya, saya keluar dulu, masuk ke button yang kedua, di bagian overnya
saya kasih sound button 18. Nah, sekarang keluar dulu dan kita coba running. Ctrl Enter. Nah, ini sudah ada efeknya ya. Back sound dari background, kemudian efek dari tombolnya. Nah, saat ke gambaran umum di sini masih belum ada sound efeknya maupun backsoundnya ya. Kita kembali, dia akan nge-play lagi. Nah, saya close dulu. Kita masuk ke scene, kemudian di bagian frame 1 atau gambaran umum ini saya kasih soundnya yang lain. Kalau tadi kita pilih yang FS Wavity yang 406, di sini saya coba pilih yang FS Wavity 011. Selanjutnya di bagian button kembalinya saya klik di luar sekali, klik button 2 kali, button kembali. Di bagian overnya saya kasih efek tadi yang belum button 7. Saya gunakan button 7. Sama di gambaran umum sudah. Di bagian keunggulan program studi saya akan kasih tadi FS Wavity 011. Dan di bagian tombol kembalinya, di bagian over sudah ada ya button 7, karena ini sama dengan button kembali yang di gambaran umum. Nah, sudah selesai untuk memasukkan sound effect dan background. Kita bisa coba running, Ctrl Enter. Kita masuk ke gambaran umum seperti ini. Kembali keunggulan prodi. Nah, jadi seperti itu untuk sound effect-nya. Untuk yang di video saya rasa tidak harus diberikan background karena ada audionya. Jadi tidak perlu ditambahkan background untuk yang di video. Nah, baik, saya rasa sudah. Terima kasih sudah mencoba. Apabila ada kendala, kalian bisa menanyakan melalui WhatsApp group supaya nanti kendala tersebut bisa diatasi. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.